Oke, ini udah materi bonus, cuma nanti saya ajarin di depan, karena ini materinya menurut saya penting sih. Siapa sih yang nggak butuh fokus ya? Ini metode buat ngelatih fokus. Jadi fokus itu penting buat tadi saya bilang, saya riset tentang doa, gimana biar doa itu banyak yang kalau istilahnya orang Islam tuh terijabah gitu, terkabulkan. Sebenarnya doa itu sudah dikabulin sejak kita minta, tinggal kita tuh kayak nahan keyakinan kita doanya tuh wujud gitu. Kadang-kadang kita kalah sama keyakinan kita sendiri gitu kan. Ah, nggak terkabul nih, itu udah selesai doanya, udah nggak terkabul kalau kita bilang kayak gitu. Ya balik lagi ya, ini terlepas, dari agama apa ya, kalau di kita kayak gitu ya, doa itu bisa ter-cancel sendiri sama ucapan kita, sama pikiran kita, bahkan sama hati kita terbesit nggak terkabul, nggak terkabul. Nah ini yang menarik, ya ini saya sambil praktek, riset tentang doa, saya nemu tentang fokus di situ. Jadi, kalau di kita muslim kan ada sholat ya, nah biasanya orang-orang yang sholatnya khusyuk tuh, dia lebih fokus tuh. Jadi kadang, orang-orang yang sholatnya khusyuk tuh doanya lebih cepat jadinya gitu ya. Kadang-kadang lucunya kita belum minta udah dikasih gitu, sesuatu itu ya. Jadi kayak kita, "Oh, gue baru mau minta nih, udah dikasih gitu, udah ada gitu sesuatunya itu." Kayak gitu. Nah, balik lagi, tadi, sholat itu sebagai salah satu latihan fokus ya, sebenarnya, bisa juga. Tapi jangan jadiin sholat itu buat alat latihan, sholat ya sholat buat ibadah gitu kan. Emang kita diperintahnya sholat buat yang muslim gitu. Jadi, apa, karena kita misalnya yang terjaga sholatnya itu, insya Allah fokusnya lebih tajam sih, apalagi dia yang berusaha buat fokus kalau sholat. Tapi kalau yang misalnya keyakinan lain bisa pakai metode ini gitu. Ini metode paling dasar banget ya. Sebenarnya paling dasar banget itu kayak teman-teman ngitung 1, 2, 3 sampai 200 gitu ya. Nah itu. Nanti, teman-teman ngelatih ke mall atau tempat ramai, pasar gitu, terus coba hitung 1 sampai 200 itu jangan sampai ada yang ke-skip, bener ya gitu kan. Atau tempat yang tambah bising tuh tambah bagus ngelatihnya gitu ya. Nah itu buat ngelatih fokus. Nah ini yang advance-nya lagi saya ajarin yang advance-nya lagi. Yang advance-nya lagi kayak teman-teman ngitung 1, 2, nafasnya teratur kayak ini. Sebelumnya, bagian nafas 1, 2, 3, terus sampai 50. Nanti kalau udah sampai 50 dibalik. 50, 40, itu udah salah. Ada TV sih. Jadi nggak konsen. Jadi 1, 2, 3 sampai 50 ya. Nah, terus 50, 49, 48, terus sampai 1. Hitung kayak gitu. Nah, di tempat sepi dulu, misalnya di kamar atau ya di masjid boleh lah di sholat ya sambil berdoa gitu. Terus ke tempat ramai, coba ke mall, ke pasar kayak gitu. Di kantor kan biasa agak rame sih yang tuh boleh sambil tenangin diri gitu, kan nggak usah disebutin. Sebutin, lebih baik disebutin biar telinga kita dengar kayak gitu. Hitung 1 sampai 50 kayak gitu ya. Nah, itu, tes di tengah keramaian. Ada lagi metodenya ngelatih konsentrasi lebih advance lagi, tapi nanti di workshop saya sharing, saya nggak share di sini. Ini buat yang dasar-dasar aja. Jadi buat apa sih ngelatih fokus gitu kan, kayak gitu. Fokus itu kalau kita, dalam berdoa itu kan, ada namanya kayak visualisasi gitu. Itu yang ngebantu kita speed up doa itu cepet. Jadi doa itu terijabah, dikabulin gitu kayak ya kayak Allah gitu, kayak astajib gitu, dikabulin, udah kayak di-approve gitu. Nah, dari ini yang nggak tahu kita, dari dikabulin, di-approve, sampai ada namanya terrealisasi. Nah, ini yang teman-teman kadang suka
kita bukan teman-teman, kita suka salah kaprah nih. Ada dikabulin, ada terrealisasi. Doa selama baik doanya itu dikabulin gitu ya. Kayak doa minta nikah, doa minta naik haji, mau umroh gitu kan. Itu insya Allah dikabulin gitu. Bukan insya Allah sih, itu pasti sih, udah ada ayatnya pasti. Masalah kesini nih, kita harus jaga keyakinan kita sampai terrealisasi. Bisa yang cuma segini, gitu. Bisa yang lama banget, berapa tahun gitu baru dikabulin. Bisa yang cuma berapa bulan, berapa minggu, bisa juga kayak gitu. Saya udah ngerasain macam-macam inilah ya, timeline gitu. Jadi, saya yakin sih sama doa saya gitu. Terus faktor penting lagi fokus kalau doa ya. Nah, kita ngelatih fokus itu kayak nanti di level advance diajarin gimana caranya kita mempertahankan, fokus kita. Misalnya kita mau naik haji gitu, kita bayangin, Ka'bah gambarnya gimana gitu. Terus jangan sampai gambar itu buyar gitu, saat kita berdoa gitu. Misalnya kalau orang Islam, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain gitu, eee, beri saya rezeki untuk, ziarah ke 2 tanah haram gitu, tanah suci gitu. Maksudnya Masjidil Haram sama Masjid Nabawi kayak gitu. Nah, itu kita harus pertahanin tuh di fokus kita. Nah, kalau kita nggak fokus tuh, gambar Ka'bahnya tuh kayak burem-burem apa ganti-ganti, kan Ka'bah kan kiswahnya ganti tiap tahun kan. Nah, itu kayak gambarnya ganti-ganti itu biasanya agak susah gitu. Nah, kita ngelatih fokus tuh, kita bayangin satu objek misalnya, saya minta ini, saya minta minyak telon gitu. Kita harus bisa gambarin minyak telonnya di situ. Itu lebih cepat, terkabul ya biasanya sih. Saya biasanya kalau bisa pertahanin objeknya gitu, itu insya Allah sih lebih cepat sih terkabulnya. Karena itu menggambarkan fokus itu, kita tahu apa yang kita mau. Kita yang mau kita doain, yang kita minta itu kita tahu gitu. Bukannya asal-asal misalnya, asal-asalan minta Lamborghini gitu, asal-asalan gitu kan. Lamborghini aja nggak pernah lihat, kita nggak pernah megang. Misalnya kita mau minta Avanza gitu, Avanza kan lebih gampang diketemuin lah ya di Toyota showroom, kita datang lihat. Nah, itu lebih bisa kita coba pegang, "Oh, bawahnya kayak gini ya." Nah, bawahnya diinget-inget, rasanya, kontur ininya, interiornya diinget-inget, Avanzanya bentuknya diinget-inget. Kalau nggak dari Google aja lihat gitu. Saya juga waktu pertama kali umroh lihat di YouTube, Ka'bah itu kayak gimana sih, terus saya bayangin yang saya lihat itu, saya nggak peduli kiswahnya mau ganti yang mana modelnya gitu. Kiswah tuh penutupnya ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu ya buat bantu fokus. Jadi teman-teman, jadi, konklusinya, eee, hitung 1 sampai 200, sendirian, terus, cari tempat ramai, pasar atau mall atau kantor lah, atau kalau lagi ada PRJ, ke PRJ ke tengah-tengah. Hitung 1 sampai 200, jangan ada miss. Di workshop saya ajarin, ada tools-nya biar kita bisa akurat perhitungannya. Perhitungannya ya, jadi mulut tetap harus, hati, mulut, pikiran tuh harus, sinkron gitu ya, dalam hal berdoa. Sama dengan latih fokus ini harus sinkron. Jadi tetap harus terucap walaupun pelan gitu. Nanti 1 sampai 200, misalnya kita ke PRJ gitu. Itu ada alatnya buat ngetes ya. Nanti bisa beli sendiri. Nanti saya kasih tahu di workshop alatnya itu apa. Jadi lihat alatnya itu sama omongan kita ini sinkron ya gitu. Ya. Kedua tadi 1 sampai 50. Ritme nafasnya pelan-pelan. Sampai 50 hitung balik. Nah, itu pakai alat itu juga bisa buat bantu. Jadi kalau teman-teman 2 itu aja kayaknya udah cukup lah ya. Jadi kalau itu bisa ngelatih fokus gitu. Jadi kalau fokus itu kerja juga kan, kita fokus tuh tahu apa yang mau diselesaikan, apa yang mau dikerjakan kayak gitu. Ya sama kayak berdoa juga gitu, kita tahu apa yang kita mau gitu. Jangan kita minta-minta tapi kita nggak tahu yang mau kita mau tuh apa sih gitu kan. Oke, itu, bagian fokus, bagian bonus tapi penting banget gitu dan menurut saya jarang yang ngulas ini. Oke. Oke, silakan daftar di Mbak Nani, tinggal kurang 7 hari lagi. Oke, sampai ketemu di workshop. Sehat selalu, sukses selalu.